Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Suara saya kedengaran ya? Oke. Bisa kita mulai? Bisa kita mulai ya. Materi kita pada pagi hari ini adalah solusi dipilih customer. Ya, solusi dipilih customer ya. Kita semua ya memang ingin ya, kita semua ingin menjadi pilihan dari customer, tapi untuk menjadi pilihan itu, tentu kita harus melakukan sesuatu ya. Kita harus melakukan sesuatu yang memang apa? Disukai oleh customer tersebut ya. Jadi di sini nanti saya coba akan jelaskan kepada teman-teman dengan slide ya, dan ada alat bantu ChatGPT agar nanti teman-teman ketika mengikuti materi-materi teknis, kan kita ada 10 kali pertemuan ya, ada 10 kali pertemuan nanti untuk mengikuti materi-materi itu tidak hanya mengenal teknisnya saja, nggak mengenal teknisnya saja, karena apa ya, konten atau persiapan kita di awal, ketika kita mau beriklan, atau mau mempublikasi produk kita kepada calon customer kita ya, itu harus matang banget ya. Jika ini teman-teman tidak persiapkan matang, itu akan terlalu panjang untuk namanya split testnya, akan terlalu jauh untuk kita mendapatkan winningnya ya, terlalu jauh kita untuk mendapatkan winningnya. Oke, solusi dipilih customer. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu ya, karena kan ini akan ada beberapa kali pertemuan teman-teman. Ini rekamannya ada, nanti rekamannya juga kita kasih. Ada beberapa kali pertemuan. Oke, sebelum kita mulai kita kenalan dulu ya, untuk nunggu teman-teman yang lain juga untuk bergabung. Pak Farudin dari mana, Pak Farudin? Tuh, Dari mana, Pak? dari Bandung, Mas. Oh, dari Bandung ya, dari Bandung. Oke. Bisnisnya apa sekarang, Pak? Saya itu baru mau pensiun, Pak. Jadi sekarang posisi lagi masa persiapan. Jadi ya belum punya. Oh iya, pensiun ya, masih tetap semangat. Saya nggak tahu ntar kalau pensiun masih semangat seperti Bapak nggak ini. Siapkan, Pak, tahun depan. Habis pemilu, Oh, kita pensiun. Jadi belum itu udah harus punya nih. iya, kita ada sih programnya. Jadi bos sebelum pensiun, mau Pak ya? Jadi bos sebelum pensiun ya. Ada kita programnya. Oke, ya. Terima kasih Pak Farudin ya. Dengan Pak Ahmad Sobirin. Pak Ahmad Sobirin dari kota mana dan bisnisnya apa sekarang, Pak? Halo, Iya. ya saya dari Jakarta Timur. Oke, Jakarta Timur dekat lah ya. Dekat, Ya, tinggal mampir ke sini, Pak. ini nih Pak, di mana? Oh, ini siapa? Pak Ahmad Sobirin atau Pak Madina Madin? Madin, ya, Madin. Oh, Madina Madin. Oke. Pak Madina Madin, kita di belakang BPK Penabur Sumarekon, Pak. Oh, Summarecon Bekasi. BPK Timur yang Harapan Indah ya? Ah, yang di Bekasi, Bekasi, Bekasi. Bekasi. Iya, Iya, Bekasi. iya, Di iya, iya. seberang Al-Azhar ya, mampir aja ke kita ya. Iya, iya, iya. Oke, Belakangan ini ya, Pak. bisnisnya apa Pak Madina? Sementara saya masih lagi driver online nih. Oh, driver online, keren. Driver online itu cuan paling banyak bisa didapat di situ, Pak. Mau tahu caranya? Gimana, Pak? Boleh, boleh, Yang boleh. oke, yang pertama di mobil Bapak di belakangnya Hmm? itu dituliskan mau belajar digital marketing gratis, silakan masuk ke grup ini. Hmm. Oh, nanti grup WA-nya penuh itu. Ketika grup WA-nya penuh, diundang saya, nanti saya isi itu. Nanti kita bikin kelas, Hmm. Bapak dapat komisi dari situ. Siap, 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 Pak. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, setiap ketemu penumpang itu Bapak bisa kasih brosur bisnis Bapak apalah gitu kan, yang ringan-ringan aja, ya.
Ya, Jadi, Pak. jadi manfaatkan orang-orang yang banyak ketemu ya, yang banyak ketemu orang ini sebenarnya peluangnya besar banget. Terus setiap hari tuh live di jalanan itu juga main TikTok atau main YouTube itu juga cuan ya. Nah, ya, itu kalau dilakukan insya Allah jalannya. Amin. Oke, makasih Pak Madina Madin ya. Berikut Pak Ahmad Sobirin ya. Pak Ahmad Sobirin dari mana? Dari kota mana? Mic-nya masih ditutup itu. Nah, coba. Halo, Dari mana Pak Ahmad Sobirin? saya dari Jakarta, Pak. Bisnisnya apa? Saya buka catering, Pak. Buka catering. Wah, catering itu sekarang 10 tahun kemudian, 100 tahun kemudian bisnis itu masih ada ya. Tidak akan terdistrapsi Pak ya, tidak akan terdistrapsi. Itu luar biasa ya. Itu cocoknya mainnya di SEO sebenarnya ya. Oke, makasih Pak Ahmad Sobirin Jakarta. Pak Erwin dari kota mana Pak Erwin? Halo, selamat pagi Pak. Oh, Pak Saya dari Erwin dari Jakarta tadi Pak. nungguin nih, paling nomor 1 tadi nungguin. Nunggu dari kemarin Pak. Oh, dari kemarin dia mohon maaf. Sebenarnya sekarang sama kemarin itu pembicaranya bukan saya. Kebetulan Iya, ada halangan yang benar-benar mendadak. Kami mohon maaf sekali gitu Pak ya. iya, nggak apa-apa sih Pak. Tapi Asal informatif aja Pak. Kemarin kurang informatif soalnya. ya, soalnya dadakan juga ya, dadakan awalnya jam 9 atau setengah 9 itu dia bilang oke. Setelah itu lost kontak, nggak taunya ada sesuatu. Oke, Iya. Pak Erwin dari kota mana, bisnisnya apa Pak? Saya dari Jakarta, pinggiran dekat-dekat Depok sih Pak. Bisnisnya itu saya baru mulai sebenarnya IT konsultan Pak. Bikin web, terus hosting, sama kelas online juga sih Pak sebenarnya. Kelas online juga ya, kita bisa sinergi mungkin nanti Pak ya. Boleh Pak. Nah, Saya saya khusus kebetulan dulu alumninya ini ya. Saya dulu kerja di gedung cyber itu Pak, waktu masih Elektrindo ya. Kuningan itu Pak ya. Iya betul ya. Kalau saya spesialis blockchain Pak online-nya. Oke sip, mantap Pak. Nanti bisa Iya, ngobrol-ngobrol atau mampir ke kantor kita dekat sini Pak. siap. Thank you Pak. Sekarang ini kalau nggak kolaborasi kayaknya kita agak berat Pak ya, harus kolaborasi gitu Ya, ya. setuju Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak Terima Erwin. kasih. Pak Stanley, ini dari mana Pak? Kota mana? Pak Stanley, oke Pak Stanley kayaknya masih belum di tempat ya. Pak Rido, Banjarmasin, udah ketahuan Banjarmasin bisnisnya apa? Pak Rido juga masih tidak di tempat ini ya. Oke, Pak Junaidi. Pak Junaidi masih tidak di tempat juga. Oke, kita lanjut ke Pak Sinjainai. Sinzanai. Ada di tempat Pak? Oke, kalau Pak Adim? Oke ya, kita lanjut ya. Kita lanjut. Ya Pak, Oke, Pak Adim, bisnisnya apa Pak Adim? bentar Pak. Kayaknya sering ikut Zoom Pak ya? Ya ini ikut beberapa kelas ini Pak, tapi ini di desa ini. Kagak action Pak ya. Bapak lokasi mana Pak? Cilacap Pak. Oh Cilacap, deket lah. Mampir ke kantor sini. Nginep 3 Ya, hari itu Pak. Langsung kemarin kapan itu? beberapa acara aja pengen ikut tapi kayaknya jauh ya gitu. Undangan beberapa kelas ya. Ya. Yang penting sih dipraktekin konsisten insya Allah jadilah ya. Insya Allah ya Pak, ini lagi praktek terus insya Allah. Oke ya, kita mulai aja. Oke teman-teman yang lain ya, kita mulai. Saya akan open slide. Ini penting sekali ya, penting sekali solusi dipilih customer. Kita nanti sampai jam setengah 12 atau jam 12 kurang seperempat ya. Yang ada namanya si Alpha. Alpha ada namanya. Solusi dipilih customer ya, solusi dipilih customer ya. Pastinya ya di sini teman-teman belajar nanti sampai 10 kali pertemuan itu rata-rata sosmed ya. Rata-rata sosmed, tidak ada Google-nya juga, tidak ada Google-nya, rata-rata sosmed ya. Tapi intinya semuanya adalah solusi kita ingin menjadi pilihan calon customer kita.
Oke, apa yang harus kita ketahui terlebih dahulu ya? Yang harus kita ketahui terlebih dahulu adalah ini Ini tesan ya, yang harus saya coba saya bisukan dulu ya suaranya. Oke. Proses transaksi online. Ya, ada yang namanya impresi, ya ada namanya impresi, ada namanya traffic, ada namanya lead. Ya, sebelum kita berbicara tentang lead apalagi closing, ada beberapa tahapan yang harus dilewati. Impresi ini tayang ya. Semakin banyak kita tayang, semakin banyak kita tayang itu semakin banyak peluang akan diklik. Ya, semakin banyak diklik itu semakin besar trafficnya, akan semakin besar juga peluang untuk mendapatkan closing, ya, untuk mendapatkan lead dan closing. Ya, ini kita harus paham. Jadi, nah, goalnya itu bertahap ya. Pertama goal impresi, lalu goal impresi, dari impresi ini goal agar bisa dapat traffic, lalu goal agar bisa closing, ya, ya. Nah, untuk agar bisa mendapatkan impresi, ya, agar bisa mendapatkan impresi, itu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, kita harus mempunyai lead magnet. Ya, kita harus mempunyai lead magnet. Ya, sesuatu yang membuat mereka yang melihat tayangan iklan kita, baik itu iklan di Google. Baik itu iklan di Facebook, baik itu iklan di IG ya, di IG atau juga nanti di Google My Business ya, itu teman-teman itu harus mempunyai sebuah magnet, Jadi misalkan ketika mereka scroll apa namanya, ya, scroll status di timeline gitu ya, lalu mereka bisa berhenti ketika melihat iklan kita, apa nih gitu ya. Oke, nah itu lead magnet. Sudahkah kita memiliki lead magnet? Jangan-jangan kita nggak tahu lead magnet itu apa. Lead magnet itu teman-teman ya, contoh nih ya, kalau kita ingin mendatangkan semut ya, maka lead magnetnya agar semutnya datang apa, kita taruh gula. Itu nanti beberapa saat itu semutnya akan datang. Nah, kalau kita nggak punya lead magnet, apa lead magnet ya? Nah, lead magnet itu contoh tadi gula gitu kan. Kalau dulu saya pernah jualan kaos ya. Kalau kita jualan kaos aja, semua orang juga jualan kaos, teman-teman. Tapi kaos yang bertuliskan apa, itulah lead magnetnya ya. Oke, kita lanjut nanti ya, ini ya. Agar disukai robot, oke, ini kita lewatin ya, kita lewatin. Oke, saya mau, nah sampai sini ya. Oke. Tadi kita berbicara tentang impresi, ya, teman-teman ya. Impresi itu ketika seseorang ya melihat tayangan iklan kita. Ini contoh di Facebook ini ya. Melihat tayangan iklan kita seperti ini, itu disebut impresi. Impresi ini itu sangat-sangat mempengaruhi ya. Impresi ini adalah sangat-sangat mempengaruhi ya untuk tahap selanjutnya, yaitu adalah traffic masuk ke website atau traffic langsung ke WA gitu. Traffic langsung ke WA ini sangat-sangat mempengaruhi. Apabila kita tidak serius di pembuatan konten ini, maka boncos akan jadi temannya teman-teman semua ya. Boncos itu akan lebih dekat dari kita. Nah, banyak sekali ya para pemain online, terutama yang main ads di sosmed, mereka tidak terlalu ya mikirin tentang ya konten untuk impresi ini terlalu singkat, mikirin settingan terlalu lama. Harusnya yang harus dikonsepin yang memakan waktu itu ini.
Ya, konten di sini kan. Konten yang ada di gambar ini. Contoh ya. Ini kalau kita lihat di gambar, mulai kebiasaan baik bersama anak dengan belajar bahasa Inggris selama 15 menit per hari. Enggak menarik. Bangun fondasi bahasa Inggris si kecil bersama learning, enggak menarik. Ya, coba bayangin kalau kita punya konten misalkan ya, anak Anda dalam 1 minggu pasti bisa bahasa Inggris. Menarik nggak? Menarik, ada kata-kata pasti. Nah, karena mereka penasaran, siapa sih yang nggak ingin anaknya pasti bisa bahasa Inggris? Ya, oke. Jadi value-nya itu yang harus diangkat adalah pasti bisa bahasa Inggris. Ya, teman-teman ya. Ketika mendengar pasti, lantas mereka ngeklik. Ini lead magnetnya kuat banget. Pengen dong 1 minggu pasti bisa bahasa Inggris, pas diklik baru masuk ke landing page gitu kan, atau pas diklik masuk langsung ke WA ya, mau masuk ke landing page dulu atau masuk ke WA dulu. Kalau masuk ke WA dulu tentu dia bertanya gitu ya, dia langsung nanya. Kalau landing page dulu ada hal-hal yang harus dibaca sama dia. Jadi ilmu yang harus teman-teman pelajari adalah ilmu ini ya teman-teman, ilmu ini. Yang pertama nih ya. Nah, bagaimana apakah saya harus ikut workshop untuk mempelajari ilmu membuat ide lead magnet? Nggak harus ya teman-teman, nggak harus ikut workshop itu. Teman-teman cukup ya buka chat GPT ya, buka chat GPT. Saya buka di sini ya, chat GPT. Nah, chat OpenAI. Kita sebutkan produknya apa di sini. Produk saya kursus bahasa Inggris ya. Oke. Produk saya adalah kursus bahasa Inggris ya, dengan kelebihan misalkan ya, seminggu bisa berbicara bahasa Inggris ya, dengan teknik misalkan ya, ini misalkan abrakadabra misalkan begini ya. Lalu gini, buatkan saya 10 lead magnet ya untuk iklan saya. Ini ya teman-teman. Jadi nggak perlu ikut workshop dulu ya. Nggak perlu teman-teman ikut workshop dulu. Apabila teman-teman ikut workshop itu hanya untuk apa? Untuk memperdalam saja, untuk mempertajam dan untuk untuk punya network lah ya. Ini kita coba lihat hasilnya. Nah, kita dibantu ya. Dibantu kita membuat ya 7 hari menuju penguasaan bahasa Inggris selangkah webinar ya, webinar gratis gitu kan. Cheat sheet, lembar contek ekspres bahasa Inggris ini ya. Dia idein ya. Lead magnet ini kecenderungan itu untuk mengajak ngobrol dulu sama kita biar mereka bisa mendengarkan presentasinya kita. Ya. Lalu setelah itu ya teman-teman ya, kita lihat apalagi headline ya. Lead magnetnya kita sudah bisa ya, headline-nya apa? Bingung nih kita. Ini kita mau nentuin headline-nya apa gitu. Kita tanya lagi ke chat GPT ya. Ya, kita tanya lagi ke chat GPT teman-teman ya. Oke. Nah. Produk saya adalah kursus bahasa Inggris dengan kelebihan seminggu bisa berbicara bahasa Inggris ya. Dengan teknik abrakadabra, buatkan saya 10 headline ya. 10 headline iklan Facebook misalkan ya. 10 ide headline. Kita dikasih tahu nih, revolusi cara belajar bahasa Inggris cepat mudah dengan metode abrakadabra. Ucapkan selamat tinggal pada metode lama, sambut cara baru belajar bahasa Inggris.
ingin lancar bahasa Inggris dalam 7 hari, ikuti kursus ini ya teman-teman ya. Abrakadabra kami transformasi kemampuan ini gitu kan, dan seterusnya dan seterusnya. Misalkan kita kurang puas, ini kayaknya kurang bikin orang penasaran ini ya, kurang bikin orang penasaran kira-kira apa sih yang lebih unik lagi. Tentu kita membuat headline itu bukan cuma satu, kita pilih sebanyak-banyaknya, kita buat sebanyak-banyaknya, lalu kita pilih yang paling bagus. Kita posisikan diri kita sebagai apa? Kita posisikan diri kita sebagai si pencari, si seseorang yang membutuhkan produk tersebut. Wah, ini kurang bagus nih kayaknya ya. Kita minta lagi ya ke Facebook ini ya. Buatkan saya 10 ide headline ya, out of the box gitu, out of the box ya. Oke. Untuk nggak usah untuk iklan Facebook ya, out of the box ya. Yang belum, oke, out of the box aja ya. Yang unik gitu ya, udah. Dia akan bikin. Nah, ini bisa membantu kita untuk apa? Membantu kita untuk membuat tadi ya, membuat kalau di Facebook Ad itu namanya add copy, add image-nya ya. Nah, ini ya. Lupakan grammar, ini cara sihir bisa berbicara bahasa Inggris dalam 7 hari. Ini kan bikin orang penasaran. Bukan sekedar bahasa, ini pengalaman belajar Inggris dengan sentuhan magis gitu kan, Tak perlu tongkat sihir untuk bahasa Inggris, cukup seminggu bersama kami gitu kan. Dari zero dari zero ke hero bahasa Inggris hanya dengan sentuhan abrakadabra gitu ya. Ini bisa viral bahasanya seperti kalau memang bisa gitu. Oh gimana? Kita produk kita bahasa Inggris gimana sih, bisa nggak sih? Ya bisa gitu loh. Asal 8 jam dalam 1 hari atau apa dia dengerin conversation terus dengerin itu ya, lama-kelamaan apa yang dia denger itu dia bisa ya. Nah, ini ya. Nah, apa kelebihan di produk kita itu kita angkat. Ya, apa kelebihan ya di produk kita itu kita angkat. Ya, kita bisa tanya ke sini ya, ke ChatGPT. Oke ya. Saya lanjut slide saya. Nanti ada satu saya pernah dulu ya beberapa kali ya. Ya, alhamdulillah saya itu sempat ngiklan dari 2015 sampai 2022 ya. Nanti saya akan sharing pengalaman produk apa saja yang saya iklankan dan tingkat keberhasilannya seperti apa, dan saya mau kasih lihat juga landing page-nya ke teman-teman semua ya. Landing page-nya ke teman-teman semua dan seperti apa nanti saya akan sampaikan. Ini kita selesaikan slide kita dulu ya. Nah, ini ya. Jadi ini sangat penting sekali ya, sangat penting sekali teman-teman untuk mempunyai daya magnetnya di sini sehingga orang-orang mau ngeklik. Bisa nggak sih Pak clickbait? Ya bisa saja, tapi kan goal kita beriklan itu bukan hanya mendapatkan traffic, tapi mendapatkan lead. Ketika di sini kita lakukan clickbait, ya masuk ke landing page kita, ketika dia udah masuk landing page kita, dia nggak jadi order ya percuma gitu ya. Atau dia klik masuk ke WA kita, terus jauh dari harapannya, yang enggak, ya percuma juga. Jadi memang harus benar-benar kita angkat value dari produk kita tersebut ya. Oke. Nah, ini kalau di teman-teman main marketplace mungkin bisa melihat juga ya yang tidak ada penawaran di gambarnya, yang ada penawaran di gambarnya ya. Ini impresi contoh ya. Jadi kita akan dipilih ya. Kita kalau main Facebook sih masih enak ya. Main Facebook itu kompetitornya nggak ketemu. Ya, ketika dia lihat iklan ya udah iklan itu aja gitu ya. Nggak ada kiri kanan atas bawahnya. Kalau main marketplace ketika itu sama dengan kayak Google ya. Ketika seseorang mencari itu muncul semua, banyak sekali muncul gitu kan. Mereka tentunya ya sebagai manusia yang kecenderungannya memilih sesuatu yang menguntungkan mereka ya. Dia milih ini mungkin yang enggak lah, dia akan milih yang lebih menguntungkan mereka gitu kan. Beli sepatu gratis iPhone gitu kan, pasti milih ke sini semua gitu ya teman-teman ya.
Nah, itu yang apa namanya value-value ya, value-value atau kelebihan-kelebihan, benefit-benefit dari produknya teman-teman harus paham dan itu harus diangkat ke permukaan ya, ke ad image-nya, ke ad copy-nya, ke konten iklan kita. Kalau enggak ya itu ya teman-teman itu bisa ya lebih cepat mendekati boncos gitu ya. Oke, ini kalau di Google, nah di impresi YouTube ya. Kalau kita lagi searching, biasanya kita penasaran tuh sama judul-judul ini ya. Saya pernah lihat YouTube itu sampai berulang-ulang gara-gara thumbnailnya dirubah. Thumbnailnya dirubah ya. 8 langkah bangun bisnis online misalkan. Terus besoknya adalah cara bangun bisnis online dengan waktu sekejap gitu. Beda-beda tapi kontennya sama. Dan itu nonton sampai berkali-kali ya. Modal 300.000 untung 20 juta gitu kan. Gini teman-teman, modal 300.000 untung 20 juta. Ini kan sesuatu yang menarik ya, menarik orang untuk ngeklik. Nah, proses itu dulu ya. Proses itu dulu yang harus kita pahami ya. Oke. Traffic, robot kita lewatin. Nah, ini proses naikin omset ya. Dalam semua jualan apapun, kita mau online mau offline itu ada proses ini ya. Proses impresi itu ketika iklan kita dilihat oleh calon customer kita. Kalau kita ingin naikin, ini ada tiga model naikin omset ya teman-teman. Yang pertama itu kita naikin impresi sebesar-besarnya. Misalkan impresi kita saat ini 10.000 gitu kan. Nah, dari 10.000 impresi kita itu mendapatkan lead rata-rata kita ya 10% ya. Mendapatkan lead 100 misalkan ya. Closingnya 10 misalkan. Nah, agar kita bisa closingnya misalkan 30 ya otomatis ya teman-teman. Otomatis 10.000 ini harus kita naikkan menjadi 30.000. Impresinya kita naikin jadi 30.000. Artinya apa di sini impresi kita naikin jadi 30.000 ya, jadi 30.000. Artinya budget iklan kita harus kita naikin. Ya, karena kalau kita ngiklan impresi ini ditentukan oleh apa? Oleh budget iklan. Ya, jangkauannya itu ditentukan oleh budget iklan ya. Itu harus benar-benar kita naikin, baru setelah itu jadi 30.000 karena konversinya dari impresi ke sini ya ke traffic itu 10% ya, jadi 3.000 gitu ya. Lalu ke sininya 10% juga leadnya jadi 300 dan closingnya jadi 30. Ini cara pertama. Cara pertama ini berat ya teman-teman ya. Cara pertama ini berat ya, bisa jadi kecenderungan boncos ada cara di sini ya. Atau penjualan banyak banget, traffic banyak tapi profitnya kecil. Nah, itu ada di sini ya. Resikonya besar ya. Tapi peluang untung di sini besar juga ya. Oke, berikutnya adalah impresi ya. Ini ada cara yang kedua, impresinya tetap gitu. Jika impresinya tetap ya gimana caranya menaikkan traffic ya? Menaikkan traffic jadi 30%. Ya, jadi 30% ini tetap 10.000, menaikkan traffic jadi 30%. Yang harus kita lakukan apa? Ya, yang harus kita lakukan tadi itu ya. Kita membuat ini ya. Membuat ad image sama ad copy-nya atau pandangan pertama daripada calon customer kita itu benar-benar semenarik mungkin, mempunyai daya daya ajakan yang tinggi gitu ya, sehingga misalkan ya order hari ini dapat gratis handphone. Wah, itu mereka ngeklik gitu ya. Dia ngejar handphonenya. Jadi yang awalnya ini 10.000, yang ini cuma 10%, akhirnya naik jadi 30%. Ya. Jadi 30% ya ya jadi 30%, lalu traffic lead-nya mungkin 10% gitu ya. 10% karena di di landing page-nya ini kita belum benerin gitu ya. Nah, ini tetap 10%, jadi 300 mendapatkan lead-nya. Hasilnya sama ya. Nah, ini yang kedua ini kita nggak nambah budget iklan,
Kita hanya memperbaiki iklan kita dengan konten, dengan ad image dan ad copy yang menarik. Kalau di sini kita nambah budget iklan, di sini kita tidak nambah budget iklan ya, cuman memperbaiki ya. Seperti itu. Oke, yang berikutnya ini adalah impresinya tetap tuh nggak ada kalimat-kalimat ya, pokoknya tetap ya gitu kan. Nah, traffic yang 1000 ini landing page-nya kita bikin penawaran yang menarik. Kita bikin lead magnet yang benar-benar sangat luar biasa, mengundang orang. Si pembaca landing page ini atau si pembaca landing page ini dia akan ngeklik lebih banyak ya. Jadi 30% konversinya. Nah, ini apa yang terjadi apabila impresinya dibenerin ya, landing page-nya dibenerin, ini bisa jadi ya, ini naik semua. Ini naik jadi ini naik apa namanya? Trafficnya naik jadi 30%, ini 30% juga jadi 900 dia closingnya. Lead-nya 900, lalu setelah itu closingnya itu bisa 900 kalau konversi tetap 10%. Nah, kalau konversinya 30% juga, CS-nya di apa namanya diperbaiki juga ya. Jadi 30% dan bisa 900. Nah, ini teman-temannya. Saya cerita pengalaman saya kepada teman-teman tahun 2015. Awal saya beriklan di Facebook Ads. Waktu itu saya minta bantuan advertiser dari Bandung, tolong dong apa namanya produk saya diiklanin di Facebook ya, karena saya waktu itu hanya bermain SEO, tidak bermain iklan Facebook gitu ya, 2015. Saya bayar 3 juta, ternyata lama tuh dia ngiklanin, mungkin banyak job yang lain dan ini ya lama. Akhirnya saya tanya terus karena saya sering nanya, dia bilang lalu dia iklanin lewat Buspos di landing page di fanpage itu ya, kan ada Buspos, dia iklanin lewat situ. Nah, karena dia iklanin lewat Buspos tersebut, karena pemilik fanpage-nya itu saya bisa lihat settingannya. Setelah saya lihat settingannya, saya pelajari settingannya, udah. Lalu setelah itu saya bikin fanpage baru. Lalu karena saya dari kecil dagang ya teman-teman ya. Saya dari kelas 3 SD udah dagang kaki lima. Udah macam-macam yang saya jual gitu ya. Memang pedagang dari kecil, jadi punya inisiatif sendiri. Nah, saya iklan Facebook pertama kali saya pakai metode pedagang obat kaki lima. Metode ini ternyata benar-benar berhasil ya teman-teman ya, benar-benar berhasil. Nah, metode pedagang obat kaki lima itu apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan pertama adalah bagaimana dia bisa mengumpulkan orang sebanyak-banyaknya ada di hadapannya. Ya, ada di hadapannya. Oke ya, seperti itu. Lalu setelah itu yang dipikirkan pertama oleh mereka pedagang obat tersebut. Nah, lalu biasa waktu saya kecil kan suka nonton orang jual obat. Dia suka bawa kotak hitam, dia bilang begini ya, di dalam kotak hitam ini saya bawa ular dari Kalimantan nih ya, ular ini akan saya keluarkan sebentar lagi. Pakai mic dia teriak-teriak seperti itu ya. Seperti itu. Nah, sehingga orang-orang yang pengen nonton rame banget di situ ya, rame banget. Ya kita yang anak-anak kecil itu dulu suka nungguin di depan itu gitu ya. Lalu setelah rame ya dia ngobrol. Ada yang ulernya beneran dikeluarin, ada yang ulernya sebenarnya nggak ada gitu ya. Ada yang ulernya nggak ada. Nah, lalu pinternya si tukang obat ini dia bisa menyambungkan antara ngomongin ular sampai ngomongin obat diabetes. Ya, sampai ngomongin tentang obat diabetes. Ini bahasanya lancar banget. Kadang ularnya nggak jadi dikeluarin malah gitu ya. Nah, itu yang kepikiran yang teringat sama saya waktu itu adalah si pedagang obat ini bilang ya,
Anda pernah nggak merasakan ya, menggiring si pendengar ya, menggiring ya mereka untuk mengikuti atau untuk membayangkan ya, untuk membayangkan apa yang disampaikan oleh si pedagang obat ini. Ya, teman-teman ya. Membayangkan, Anda pernah nggak sewaktu bangun tidur pada saat pagi hari, maaf ya, buang air kecil bercabang. Itu tanda-tanda ya Anda mempunyai gejala diabetes misalnya, atau gejala penyakit apa gitu kan. Lalu dia sebutin tanda-tanda yang kemungkinan separuh dari yang nonton itu ada tanda-tanda itu ya. Karena kan kita manusia ini sebenarnya penyakitan semua gitu ya. Apalagi yang sudah zaman sekarang sebenarnya penyakitan semua, tanda-tanda itu ada. Dia sampaikan itu berulang-ulang, lalu dia taruh tuh poster-poster yang mengerikan, ya kan? Sakit diabetes hanya 6 bulan meninggal gitu ya. Dia taruh poster-poster yang mengerikan. Nah, untuk mereka yang tidak merasakan tanda-tanda tersebut, mereka bubar ya. Yang merasakan masih terus ngikutin. Yang bawa duit itu belanja ya. Seperti itu awal-awal saya berpikir dan saya praktekin. Nah, waktu itu saya jualan Al-Qur'an teman-teman ya. Waktu itu saya jualan Al-Qur'an, angle pertama saya, iklan pertama saya itu saya lead magnet pertama saya bahasanya begini. Al-Qur'an tercantik di dunia. Ternyata Al-Quran tercantik di dunia ada di Indonesia. Itu yang pertama kali saya sampaikan. Saya targetin siapa? Ibu-ibu ya. Saya targetin ibu-ibu, anak Gen Z ya, pesantren-pesantren, kajian-kajian. Waktu zaman itu kan masih ada ustadz-ustadz masih dapat interest lah ya. Ustadz-ustadz masih dapat interest, saya targetin ke situ. Oke ya. Saya targetin ke situ. Nah, akhirnya teman-teman ya, luar biasa, penasaran orang-orang ini Al-Quran tercantik apa, dia klik masuk landing page saya ya, masuk landing page saya itu nama Al-Qurannya Al-Quran Madinah punyanya Samil. Wah, luar biasa, waktu itu saya lumayan penjualannya, dari saya yang budget 400.000 yang main sendiri, yang dengan advertiser yang saya bayar 3 juta, banyakkan omset saya ya, dengan teknik yang ala tukang obat seperti itu. Lalu, nah saya makin suka nih karena kan biasa dagang dari kecil dulu, membuat apa namanya lead magnet seperti itu, membuat ketertarikan seperti itu. Yang kedua itu saya coba jualan Al-Quran kepada orang Kristen, ya saudara kita Kristen, ya Nasrani. Itu semua orang ya, mungkin kalau saya tanya seperti ini, bisa nggak sih kita jualan Al-Quran ditargetin interestnya ke gereja, ditargetin ke ini, bisa nggak sih? Pasti semua menjawab tidak bisa. Pasti semua menjawab tidak bisa, tapi dengan konten yang menarik, ya dengan konten yang menarik itu bisa. Nah, konten saya yang kedua ini masih tetap jualan Al-Quran ya teman-teman, ya masih tetap jualan Al-Quran. Saya belum, hai kalian teman-teman muslimmu itu paling suka itu kalau dikasih hadiah Al-Quran. Ketika dia ulang tahun, ketika dia ini paling suka dia dikasih hadiah Al-Quran. Ya, saya ngiklannya seperti itu ya. Ya, saya ngiklannya seperti itu dan banyak penjualan di situ gitu ya. Ada penjualan di situ. Jadi sebenarnya kita menggiring apa ya? Orang yang menggiring, yang penting kita itu tahu kita mau jualan kemana, bahasanya kita bedain, ya. Kita mau jualan ke siapa? Kita mau jualan ini, kita mau jualan misalkan target kita mobil Pajero, target kita misalkan para otomotif ya, pemain otomotif semua ya. Kita mau jualan Al-Quran misalkan, kita bilang, hai kalian pengendara yang suka ini, kita nggak tahu ya, nggak tahu kapan ini dan lain-lain. Untuk menjaga kalian, bawalah Al-Quran cantik ini dan letakkan di dashboard mobil kalian gitu kan, untuk yang muslim-muslim ya. Nah itu kalau kita nargetin situ ya, kita kontennya ngikutin, jangan disamaratakan semua ya. Lalu kalau ke anak kecil gimana ya, atau kalau kepada, saya pernah waktu itu ada yang beli itu sampai 48, satunya itu 110.000, beli 48.
Saya nargetin apa? Untuk hadiah ulang tahun. Jadi ada orang kaya lah ya, orang kaya anaknya ulang tahun dikasih hadiahnya Al-Quran, Al-Quran cantik. Seperti itu ya. Jadi disesuaikan teman-teman ya, disesuaikan kontennya ya dengan kepada siapa kita jual. Kalau untuk settingan-settingan itu kita nggak terlalu ini ya, nggak terlalu. Kalau saya pribadi sampai sekarang ya, nggak nyarankan teman-teman untuk mendalami settingan-settingan. Yang saya sarankan teman-teman untuk mendalami konten, untuk mendalami siapa target marketnya teman-teman, siapa pasarnya teman-teman. Ya, itu contoh Al-Quran yang pertama. Contoh produk saya yang kedua, ya mungkin teman-teman pernah mendengar ya, kaos hadiah dari istri. Kaos hadiah dari istri waktu itu ya, kaos hadiah dari istri waktu itu saya bikin, saya buat ketika saya buat kan ada sahabat saya dari Garuda ya, dia mau pensiun, dia bingung mau bisnis apa gitu ya. Akhirnya dia bikin desain bagus-bagus tuh, keren-keren, dia ini kasih lihat ke saya. Mas Putra, ini kira-kira mana yang enak dijual? Waduh, ini nggak ada yang enak dijual begitu kan. Lalu mau nggak tak kasih saran, bilang gitu ya. Buat kaos hadiah dari apa? Hadiah dari istri, kaosnya ya. Hadiah dari istri. Ah, masa ada cowok suami yang mau pakai kaos itu, katanya kan? Ya kayak gitu. Bikin aja dulu. Lalu dia bikin beberapa desain, Nah, akhirnya saya pilih satu desain. Waktu itu saya coba jualan offline dulu, saya tes gitu kan. Ketika si istri-istri membaca sekilas saja, dia baca sekilas saja ini ya, tulisan itu nggak ada kepikiran untuk beli. Wah, berarti gagal ini riset saya. Saya berpikiran seorang istri memberi waktu itu saya hanya kepikiran untuk ngasih hadiah suami, angle ulang tahun, karena kan di Facebook itu ada yang mau ulang tahun sebulan lagi, yang mau ulang tahun berapa hari lagi, itu ada ya. Nah, karena saya udah tahu pasarnya itu, dan mereka yang mau memberikan hadiah ulang tahun itu kan bingung, tahun lalu udah jam, kaos udah, lalu yang lain-lain udah, terus apa lagi gitu kan. Nah, di dalam kebingungan itu ya saya bikin kaos hadiah dari istri, ternyata cuma melihat doang. Akhirnya tak samperin secara offline, Bu ya, suami ibu suka ikut reunian nggak? Kan biasanya kalau kan suka ikut reunian, ikut kumpulan sana sini, suka ikut keluar kota dan lain-lain gitu kan. Nah, kalau suami ibu suka reunian, suka keluar kota, suka ini dan lain-lain, ibu kasih kaos ini aja, biar ketahuan dia nggak bisa ngegombal temennya, mantannya yang di reunian di reunian itu, karena tulisannya ada hadiah dari istri. Menarik juga katanya. Terus setelah itu saya ceritakan ini bisa jadi kaos anti pelakor dan lain-lainnya. Dia beli. Nah, setelah dia beli, saya ada ide. Saya iklankan di Facebook. Kaos itu ya, responnya luar biasa ya. Di dalam 2 hari atau 3 hari itu saya sudah bisa closing 100 ya, 100 ya. Karena ini sebuah produk yang memang angle-nya saya bilang hadiah dari istri, ini sampai saya closing 100 waktu itu ya, dengan budget iklan yang minim ya, di bawah 1 juta waktu itu saya. Nah, jarak 1 minggu ya, saya ngejual kaos itu ya. Jarak 1 minggu saya menjual kaos itu di Tokopedia udah banyak yang abal-abalnya ya. Udah banyak yang abal-abalnya bayar harganya 65.000 ya. Waktu itu saya jual 100.000. Waktu itu saya jual 100.000. Nah, ketika saya lihat di Tokopedia sudah banyak, ya di marketplace sudah banyak yang jual murah, harga yang di saya naikin. Harga yang di saya itu saya naikin menjadi berapa? Menjadi 150.000 dengan saya tambahin boxnya. Saya tambahin boxnya ya. Oke ya.
Saya tambahin boxnya, terus saya tambahin kata-katanya yang ada di box dan lain-lain. Nah, kita coba searching di Google ya. Ini testimoni hadiah dari istri. Ini ya teman-teman, ini kaosnya. Ya. Ini kaosnya ya. Ya, ini kaosnya kita lihat nih testimoni ya. Nah ya, ini ya. Saya hanya berpenghasilan 1,2 juta per bulan, tapi saya sayang dan cinta suami saya dan saya ingin membuat dia bahagia. Maka saya order kaos ini walaupun saya katakan mahal untuk ukuran sebuah kaos. Cuman ada tulisannya doang gitu ya teman-teman. Dia beli itu ya. Udah dia sebut mahal tapi dia beli juga. Ya terus ini lagi ya teman-teman. Ya ini. Dengan harga maaf di atas pasaran awalnya memang ragu, tapi setelah beli saya mulai mengerti saya bukan beli kaos, tapi beli kepercayaan dan beli perhatian yang nggak bisa dibayar dengan uang. Di saat nggak bisa berkata, kata kaos ini udah nggambarin, ya. Jadi teman-teman ya, bentuk kaosnya itu cuma seperti ini, bentuk kaosnya cuma seperti ini ya teman-teman ya. Oke, terus saya bikin konten begini. Semua yang kulakukan ini sebab keinginanku sendiri supaya jangan sampai aku menjadi seorang istri yang durhaka terhadap suaminya. Wah, bahasanya seperti itu, hanya sebuah kaos saya bisa jual 150.000 dan penjualannya banyak. Testimoninya macam-macam teman-teman ya. Ada yang sampai 3 hari dia nggak ganti-ganti kaos. Ya. Nah, ada juga mereka yang apa coba? Jangan lupa ya surat cintanya. Nah ini ada. Ini kita kirim surat cintanya. Karena kalau nggak saya kasih kata-kata surat cinta dan ini saya mungkin dan nggak saya tambah boxnya, saya jual 150.000 nggak laku. Nah saya bikin diferensiasi produk tersebut sehingga beda dengan yang harga murah yang ada di marketplace ya. Ini yang kedua. Lagi-lagi apa? Lagi-lagi kita bisa mengangkat value ya. Kita bisa mengangkat value baik dari dalam produk kita tersebut, baik dari dalam produk kita tersebut, ataupun dari luar. Seperti surat cinta itu kan dari luar, seperti stiker itu kan dari luar, atau kita bundling dengan produk lain. Nah, yang begini-begini teman-teman harus paham terlebih dahulu sebelum iklan. Ya, kalau main iklan-iklan aja produk kita, orang lain pun sama melakukannya, ini teman-teman akan dekat dengan boncos nantinya. Ya. Akan dekat dengan boncos nantinya ya. Oke, saya open pertanyaan dulu teman-teman. Nanti ada satu cerita saya lagi tentang jualan herbal ya, seperti apa cara mainnya ya. Monggo yang ingin bertanya, monggo teman-teman yang ingin bertanya. Saya ingin tanya Pak, Monggo Pak. kalau iklan yang tadi itu lebih baik pakai Ads Manager atau Boost Post aja kalau di Facebook itu? Nah ya, saya sampai sekarang itu ya agak-agak beda ya dengan yang teman-teman yang advertiser yang lain ya. Bebas mau pakai apa saja, tergantung sama budget sama gengsinya Pak. Kan ada orang yang ngiklan pakai Boost Post saja malu, masa ngiklan Boost Post doang gitu ya. Ya kan gitu. Kalau saya yang paling penting itu konten ya. Konten dibikin sedemikian rupa, kita mau pakai Boost Post, kita mau pakai Ad Manager itu terserah ya, disesuaikan dengan anggaran ya. Kalau mau awareness dulu ya, kalau mau memperkenalkan dulu ya, mau awareness dulu itu monggo pakai Boost Post. Bisa nggak sih Boost Post atau awareness itu menjadi closing? Istilahnya mungkin teman-teman tahu ya, teman-teman tahu yang namanya funnel ya, yang namanya funnel ya. Kita coba, saya coba search dulu ya, funnel marketing ya. Nah ini ya, kita coba di sini gambarnya ini ya. Biasanya orang-orang kalau ini proses ya, ini proses funnel marketing ya, journey-nya ya, dari customer journey ini ya. Yang pertama itu dia bergabung karena dia ini ya, dia penasaran aja ya, penasaran aja. Ini belum dapat cuan di sini, belum dapat cuan ya. Lalu setelah itu ada ketertarikan di sini, ada ketertarikan, ada pertimbangan, lalu setelah itu order ya, order.
repeat, terus advocacy ya. Dia mengajak orang lain atau bercerita kepada orang lain bahwa oh ini lo bagus gitu ya. Nah, teman-teman, untuk yang budgetnya gede, yang punya budget gede, mungkin di sini awareness ya, dia keluarin misalkan, saya keluarin lah awareness 1 juta, nggak dapat closingan, nggak jadi masalah. Yang penting kan saya dapat pixel untuk mengiklankan mereka kembali. Untuk yang budgetnya gede, bahkan di sini ada yang puluhan bahkan ratusan juta bermain di awareness ini. Nah, untuk yang budgetnya kecil, yang harus dipikirkan adalah bagaimana kita membuat awareness ini menjadi sales langsung ke sini. Jadi kontennya itu langsung to the point. Tidak hard selling langsung, tapi sebenarnya hard selling. Ya, bagaimana kita menggabungkan antara hey, suami kamu lagi bekerja di pelayaran sekarang atau sering keluar kota, ya kan berbahaya loh, pelakor banyak di luaran sana. Untuk mengantisipasinya gimana ya? Belikan dia kaos hadiah dari istri, topi hadiah dari istri, gesper hadiah dari istri, dompet hadiah dari istri, ya, bantal leher hadiah dari istri, celana dalam hadiah dari istri. Itu ada semua barang itu ya. Barang itu ada semua. Nah, ketika kita bermain di awareness ini aja kita sudah bisa jualan. Yang paling penting ya, selagi yang baca Facebook kita itu masih manusia, itu masih bisa digoda dengan ya kata-kata dan dengan gambar. Untuk teman-teman yang budget iklannya kecil udah langsung seperti itu ya, yang langsung jualan di awareness ini, pakai bus pos boleh, pakai ini juga boleh ya, pakai apa namanya pakai DM apa namanya bisnismen BM juga boleh gitu ya. Nah gitu teman-teman. Terus juga pakai landing page atau langsung ke WA bebas ya, itu teman-teman coba semua ya. Nah, untuk budget yang kecil ya, saya disarankan ke WA dulu gitu kan. Tapi kalau budget besar ya bisa pakai landing page ya. Yang penting kan semuanya cuan, yang penting semuanya kita tes ya. Nah, Pak, kalau kata Mastah di luaran sana, ya, di luaran sana itu kita harus ngikutin ini ya. Ya karena kalau budget besar ya ikutin seperti ini enak, kita ngarahin calon customer itu kita tuh enak gitu ya. Kita ngarahin calon customer kita tuh enak gitu. Nah, kalau misalkan apa namanya kita budgetnya pas-pasan, ya langsung jualan di sini gitu ya. Langsung jualan di sini. Ya. Seperti itu ya. Gitu Pak ya, bebas ya Pak Adim ya. Untuk Monggo lanjut. awareness itu yang efektif berapa lama Pak ya? Biasanya untuk sebelum kita selling. Bapak mau ngikutin cara yang mana? Kalau awareness, kalau saya sih hari pertama sudah harus selling, Mbak. Oh, oke, siap. Ya, Jadi hari langsung pertama selling. sudah harus selling ya. Maka karena itu konten itu ya, kalau untuk settingan itu mah biasa aja ya. Yang penting itu kita bikin konten yang bikin orang pengen komen, yang bikin orang pengen nge-like, yang bikin orang pengen nge-share, yang bikin orang pengen ngeklik WA kita. Itu dulu. Dan itu diuji. Ya memang sih ada tahap split test ya. Kalau saya tahap split test itu setelah saya closing berkali-kali, setelah saya banyak orderan baru saya masuk ke tahap split test. Ya, kenapa? Ya biar tahu juga lah ilmunya gitu ya. Kalau awal-awal kan saya main hajar bleh aja. Ini jujur ya teman-teman ya. Saya main hajar aja dengan konten, tapi setelah itu tahap split test seperti apa. Sehingga untuk produk saya itu saya tahu ya jam berapa ini harus kita matikan iklannya, jam berapa harus kita hidupkan, jam berapa ramenya, antara hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu beda-beda ya. Nah lalu kapan harus kita matikan, saya waktu itu pakai namanya apalagi ya lupa, sudah 2 tahun saya nggak megang dashboard ya, itu kita pakai auto rule ya, jadi otomatis ya, dibikin otomatis waktu itu ya. Yang penting teman-teman harus kuasai konten dulu. Kalau teman-teman tidak bisa menceritakan ke produk teman-teman lebih hebat daripada produk lain, itu entar dulu ngiklannya ya. Pak, saya nggak ngerti, minta bantuan ChatGPT tadi ya, minta bantuan ChatGPT tadi. Oke, satu pertanyaan lagi sebelum kita masuk ke ChatGPT. Bapak, Ya. itu kalau pertanyaan ini apa namanya, Pak Putra kan kemarin biasa iklan ya.
Kalau produk fisik sama produk digital itu lebih, pengalaman Pak Putra itu lebih powerful yang mana, Pak? Saya itu 20 dari tahun 2000 ya, tahun 2004 sampai sekarang itu jualan produk digital. Oke. Dari saya kecil sampai sekarang jual produk fisik. Oke ya. Sebenarnya ilmu bisnis, ilmu jualan itu mau produk digital, mau produk fisik itu sama semua. Saya cerita ya. Saya jualan kaki lima ya, saya jualan kaki lima waktu itu masih kerja juga, masih punya bisnis juga, tapi saya jualan kaki lima juga ya. Saya jualan kaki lima. Saya jualan kaki lima, punya pasukan kaki lima itu ada 30 orang. Setiap hari itu cara teriakan di kaki limanya itu beda. Itu aja kita siapkan konten, itu tahun 2003 ya. Bagi Anda yang peduli terhadap pendidikan, berarti Anda orang yang berpendidikan. Waktu itu saya jual VCD pelajaran pendidikan. Ya, sampai waktu itu teman-teman saya jualan kaki lima itu sebenarnya ingin mempelajari ya, berinteraksi dengan pasar gitu ya. Tahun 2003 itu ada sebuah acara salah satu partai. Kalau partai tersebut mengadakan acara itu pasti banyak pedagang bukunya gitu ya, banyak pedagang CD-nya. Itu tempatnya bagus-bagus, etalasenya bagus-bagus gitu kan. Saya waktu itu melihat ada keramaian, saya bawa tas, di dalam tas saya ada CD ya. Saya gelar koran di satu tempat ya, dapat jatah lah di situ ya, dikasih ruang, saya gelar koran, saya susun CD saya itu jumlahnya ada 114 seingat saya di atas lembaran koran. Sementara mereka itu produknya kompetitor lah jatuhnya ya, sama-sama jual VCD pelajaran. Saya mikir, saya harus pakai teriakan apa ini buat ngalahin? Karena secara produk, Pak, secara produk fisik itu udah pasti produk saya kalah 10 kali lipat dari produk mereka, karena produk mereka keren-keren. Saya CD-nya itu dibanding sendiri pakai PC saya. Teriakan apa yang konten apa yang saya teriakin di situ, ya? Saya sebut, jangan sekali-sekali Anda membiarkan anak Anda nonton VCD pelajaran sendiri. Berbahaya. Kata-kata berbahayanya saya tekankan. Nah, saat itu pemerintah kan lagi galak-galaknya ya inilah ya, bilang apa namanya, ada namanya apa namanya, edukasi gitulah ya, belajar lewat CD, belajar lewat itu lagi galak-galaknya waktu itu. Bahkan CD-nya itu sampai 2.500.000 harganya waktu itu ya. Nah, saya bilang kayak gitu, saya tentang apa yang sudah viral, yang sudah diaminin oleh orang-orang tuh saya tentang. Akhirnya mereka yang dengerin itu kaget, "Pak, kenapa Pak? Kok berbahaya? Bukannya kita enak, kita tinggal masak, anak kita belajar sendiri gitu kan." Saya bilang, bayangkan Bu ya, bayangkan Pak, apabila anak Anda belajar sendiri, nonton VCD, terus dia bertanya kepada Anda, "Bu, bahasa Inggrisnya jerapah apa? Bu, bahasa Inggrisnya kesandung apa?" Terus Anda tidak bisa menjawab. Anda tidak bisa menjawab. Apa yang terjadi? Yang awalnya orang tua dianggap sebagai hero, itu ketika nggak bisa menjawab pertanyaan anak Anda, itu akan sangat-sangat menurunkan kepercayaan mereka. Bu, dalam geometri yang disebut sejajar itu apa? Nggak ngerti ngejawab gitu kan? Itu berbahaya. Lalu bayangkan ketika Anda nonton VCD pelajaran bersama anak Anda, ya, itu bisa terjalin komunikasi tentang pelajaran tersebut ya, walaupun lagi nggak nonton VCD. Wah, bener, habis 114 produk saya itu. Habis 114 produk saya itu. Ya, terjual. Itu offline, ya. Tapi hampir sama ya. Lalu ada satu lagi, mungkin teman-teman belum pernah melihat sebuah transaksi main lempar-lemparan. Ya, saya mengalami habis produk saya jual kaos Bilabong ya waktu itu ya, ada 3 karung Bilabong, sisa-sisa ekspor gitulah ya teman-teman ya. Nah, ada 3 karung. Waktu itu memang kejadian yang tidak direncanakan, tapi menjadi pelajaran buat saya sampai saat ini ya.
waktu itu pas malam takbir saya jualan di proyek Bekasi di pinggir jalan, saya gelar kaki lima di situ gitu ya. Lalu ada teman saya melihat saya lagi jualan, dia lagi naik mobil bak kebuka itu loh. Karena saya tulis harganya itu 10.000 satu kaos itu, dia lempar uang 10.000 ke saya. Dia lempar uang 10.000, saya buka, saya ambil kaosnya, saya lempar ke dia. Mobil-mobil yang di belakang semuanya melakukan hal yang sama. Berhenti sebentar melempar duit, terus saya lempar lagi, itu karena harganya murah 10.000 habis 3 karung. Artinya kita harus mencontohkan. Ini kita punya produk, kita harus mencontohkan cara pakainya, cara prosesnya, apanya harus kita contohkan. Nah ini kan termasuk konten juga. Seperti itu ya. Termasuk saya ya, ada waktu itu menjual kaos juga ya. Menjual kaos pesan ayah dan ibu. Ya pesan ayah dan ibu, si ibunya ketika makein baju ke anaknya itu kita kasih tutorial, bayangin teman-teman ya, tutorial makein kaos anak. Ibu cara makeinnya baca bismillah dulu, bacakan apa yang di sini, itu tutorial itu. Nah itu yang kita sebut konten. Jika ini kita tidak memiliki, kita nggak bahas ini secara detail, teman-teman akan dekat dengan boncos. Ya, oke. Kita lanjut ya, kita lanjut. Saya share bagaimana kita cara memainkan ChatGPT, ya. Oke, tadi di sini saya sudah jelaskan ya, kita bingung headline-nya atau kita bingung ini ya, ini kita bisa tentukan headline-nya. Kalau masih ada yang kurang menarik, yang kurang unik headline-nya gitu ya, masih sering kita dengar ya di luaran sana pakai headline begitu, jangan pakai. Ya, pakai headline-headline yang belum pernah mungkin didengar ya kan, yang belum pernah didengar ya, oleh kita atau orang-orang sekitar kita, itu kita pakai. Oke. Yang pertama ya, mungkin teman-teman catat, ini kebetulan saya bercerita pengalaman karena saya memang tidak ada materi, tapi karena disuruh minta materi awal beriklan apa yang harus dilakukan untuk yang modalnya pas-pasan. Ya, untuk yang modalnya pas-pasan adalah dia harus benar-benar mengetahui dia mau jualan ke siapa. Ya, dia mau jualan ke siapa. Saya ambil contoh ya. Saya ambil contoh adalah kita mau jualan kepada ya seorang istri ya. Produk kita kaos hadiah dari istri atau produk kita bantal leher hadiah dari istri ya. Oke. Kita kan udah tahu nih targetnya adalah ibu-ibu yang ingin memberi hadiah ulang tahun kepada suaminya, itu angle pertama. Yang kedua, ibu-ibu yang sangat sayang sekali kepada suaminya gitu kan, sangat sayang sekali kepada suaminya yang memikirkan hadiah untuk ulang tahun yang memikir ibu-ibu yang ingin menjaga suaminya dari godaan wanita-wanita lain misalkan itu ya. Lalu apalagi ibu-ibu yang ingin suaminya tersenyum ya, yang ingin tersenyum ya. Kita lihat landing page-nya dulu ya. Saya ini masih megang landing page lamanya nih. Nah ini ya, ini landing page hadiah dari istri. Saling memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Sudahkah Bunda memberi hadiah spesial kepada suami Bunda? Atau Bunda bingung mau ngasih hadiah apa? Ini yang versi yang ulang tahunnya ini ya. Berikan hadiah suami Bunda sesuatu yang unik. Sudah unik, karena nggak ada waktu itu tulisannya kaos hadiah dari istri. Ya, itu kita jelaskan. Berikan hadiah suami Bunda sesuatu yang ketika melihatnya suami Bunda tersenyum. Karena belum pernah dilihat sama sekali itu tulisan itu, harusnya hadiah dari istri ya nggak usah ditulis di kaos gitu ya, ngasih aja gitu. Ini ditulis di kaos, ketawa itu suami. Dan ini terjadi ya. Jadi saya ngebayangin kalau dikasih ini tersenyum, terus saya tulis biar mereka juga ngebayangin apa yang saya tulis ini. Ya. Nah, syukur kalau apa yang kita bayangkan ini terus dibayangkan oleh mereka dan terjadi, mereka akan testimoni, mereka akan seneng ya, walaupun bahan kaosnya itu jelek waktu itu teman-teman, waktu awal-awal, tapi mereka testimoninya bagus-bagus ya.
Berikan hadiah suami bunda ketika dia memakai, bunda merasa bahagia. Ya pasti bahagia ya, hadiah dipakai loh. Berikan hadiah suami bunda sesuatu yang membuat bangga ketika memakainya. Ya, ada tuh testimoninya, mungkin teman-teman bisa cari ya. Si suami itu bisa bangga ketika memakainya. Berikan hadiah suami bunda yang dapat membuat berdua selalu tersenyum. Berikan hadiah suami bunda ketika dia memakai, orang lain selalu ingin tahu istrinya siapa, dan seterusnya dan seterusnya. Waktu itu saya itu mikir yang seperti ini, mikir ya teman-teman ya. Waktu itu saya mikir yang seperti ini, ya kan? Ya, mikir seperti ini. Bayangin teman-teman, mikirnya seperti apa. Sekarang sudah ada ChatGPT. Kalau targetnya seorang istri ya yang mau memberi hadiah ya, kita bilang ke ChatGPT, produk saya ya adalah kaos ya, hadiah dari istri ya. Kaos bertulisan hadiah dari istri. Ini ya teman-teman, kita sebutkan ya. Oke. Lalu berikut ini contoh ya, asumsi ya atau bayangan saya terhadap ya kaos ya ini, gitu kan? Oke, lalu setelah itu buatkan saya 30 ya, 30 kalimat, 30 headline ya, 30 headline untuk ya konten di atas ya. Ini hasilnya bisa bagus, bisa enggak. Yang penting kita coba aja teman-teman ya. Jangan sampai kita kalau pakai ChatGPT kita nggak ada sesuatu pun yang kita kasih ciri-ciri ya. Nah ya, kado terindah untuk suami tercinta, kaos penuh cinta. Buat suami bangga dengan hadiah istimewa dari hati Anda. Kaos ini bukan sekedar pakaian tapi ungkapan cinta Anda, dan seterusnya gitu ya. Nih lihat, nih keren-keren dia bikinin ya, daripada yang saya tadi. Ya karena yang saya tadi itu nggak pakai ini, nggak pakai apa namanya, nggak, ya hanya bayangan saya aja, sekemampuan saya ya. Oke ya. Buat dia merasa dihargai dengan kaos cinta ini dan seterusnya ya. Nah ini, oh pilih yang bagus ya, kan tidak semuanya bagus ini ya, yang pilih yang bagus ambil ya. Biasanya kalau dalam iklan itu di split test dulu, ini mana yang paling bagus. Monggo terserah teman-teman, bebas mau ngapain ya. Ini contoh, ini ketika dia berbicara hadiah ya. Lalu kita lihat lagi, ini apa kata bunda ya. Oke, ini teman-teman ada satu testimoni yang hampir cerai nggak jadi cerai, ya hampir cerai nggak jadi cerai, itu kisahnya keren lagi ya, bukan keren, sedih juga gitu ya. Ketika mereka udah mau cerai, si istri ini ya dia ngasih hadiah kaos, ada bantal lehernya, ada apa dan lain-lain gitu kan, dia kasih hadiah. Setelah dia kasih hadiah, suaminya nggak mau nerima. Nah, istri ini sakit hati, dia gunting-gunting kayak film di FTV ya. Dia gunting-gunting itu berantakan lah, terus dia tinggal. Nah, si suami ini mengumpulkan kembali itu, sobekan-sobekan hadiah itu. Paginya dia minta istrinya beliin lagi, dia sadar akhirnya nggak jadi cerai. Ini saya lagi cari-cari testimoninya itu, padahal ada screenshotnya juga ya. Nah ini ada juga yang seperti itu teman-temannya. Saya yang hanya berpikir simpel, tulisan seperti ini ngerembet kemana-mana. Ada yang nelpon sampai nangis ya, langsung dipakai keliling, seneng banget dan seterusnya ya. Nah ini teman-teman ya, bisa konten-konten yang ada di sini, itu teman-teman bisa ini ya, bisa apa namanya, bisa masukkan ke ChatGPT, suruh ChatGPT lebih ini ya. Oke. Terus kita lanjut ya, misalkan ini kita sebut sebagai kaos anti pelakor ya, kaos anti pelakor. Oke ya. Kaos ini juga bermanfaat ya untuk ya agar
suami bunda tidak, ya, suami bunda tidak di apa bahasanya, tidak disukai, tidak didekati oleh wanita pelakor misalkan. Nggak tahu nih, ngerti nggak dia pelakor ya. ChatGPT ini buatkan 10 headline. Oke. Ya, ini dengan kaos ini beritahu dunia dia sudah beristri, kaos anti pelakor ya. Deklarasi cinta hanya ada di kaos ini, kaos pembuktian cinta tanpa dia tanda dia sudah memiliki, ya, tidak ada ruang untuk pelakor dan seterusnya teman-teman ya. Jadi selagi ChatGPT ini teman-teman buka ide dari sini ya. Ketika kita sering memainkan ya otak kita sering memikirkan ini dan dibantu dengan alat bantu yang kalau menurut saya sangat luar biasa ini ya teman-teman. Insya Allah iklan-iklan teman-teman itu akan jauh dari boncos ya, konten. Oke ya. Kita lihat lagi ini saya tadi nyari-nyari ini mana landing page yang ininya ya. Dengan maaf ini tadi yang oke, ini apa nih? Ya, untuk mengetahui bunda yang untuk mengetahui untuk para bunda yang ingin mengetahui seberapa dalam cinta suami bunda, bisa coba kaos ini. Lumayan buat mengetahui seberapa dalam ya ungkapan ini. Jika sering dia pakai berarti cintanya berat gitu ya. Oke, nanti ini kita masukin lagi ya. Nah, kata-kata singkat seperti ini teman-teman harus dari ide teman-teman dulu. Mau ngebayangin apa aja, mau yang overcline, mau yang apa, bayangin dulu produk kita bisa ini. Ya. Lalu setelah itu minta bantuan ChatGPT, suruh dia mengembangkan. Itu dari sisi konten. Terus bisa nggak agar produk kita ini punya diferensiasi yang berbeda selain dari sisi dalaman produk itu, kita bisa pakai konten lain. Ya, kita bisa misalkan gini, kita jual obat kuat. Ini insya Allah kita akan launching ini ya, obat kuatnya kita dengan angle-nya. Saya buat ini ya, beli obat kuat plus 10 mantra. Ya, 10 mantra untuk mensugesti agar Anda memang benar-benar bisa mendapatkan kekuatannya maksimal. 10 mantranya itu teman-teman mau tahu nggak? Saya bikin pakai ChatGPT, bahasa-bahasa yang mensugesti diri, ya, mensugesti diri agar bahwa ini dia udah minum obat kuat nih, masa nggak kuat sih gitu ya. Itu sampai kita. Nah, diferensiasinya apa? Nggak ada orang yang jual obat kuat itu dengan buku kecil 10 mantra, ya. Seperti itu ya. Nah, ini diferensiasi teman-teman udah harus berpikir seperti itu. Karena kalau kita nggak mengembangkan, nggak punya diferensiasi, nggak punya apa, itu sulit jualan saat ini ya. Ketika kita mempunyai budget iklan, ya boncos terus. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Oke. Ya, jika ini terjadi, bobot cinta, artinya bobot cinta suami bunda, apa nih, suami bunda biasa aja dan perlu dipertanyakan. Oh, kalau dia nggak mau make perlu dipertanyakan. Lihat ini ya, ini dusnya sampai bangga tuh foto suami istri ya, hadiah dari istri itu dia pakai begini. Ada yang di Paris juga ya, ini ada kakek-kakek juga make gitu ya. Kira-kira seperti itu. Monggo yang ingin bertanya. Ya, paham ya? Jadi teman-teman harus harus teman-teman kuasai ilmu sebelum ilmu tentang produk teman-teman, headline yang bisa dimainkan untuk satu produk bisa ratusan headline, bayar personanya siapa aja. Kalau kita ngomong dari umur sekian sampai umur sekian ya, kita dari umur sekian sampai umur sekian, terus produk kita ini terus apa namanya, bahasanya seperti apa, kontennya seperti apa, itu teman-teman tanya ChatGPT aja semua. Yang tapi ChatGPT ini dia akan bodoh ketika kita nggak kasih kisi-kisi. Dia akan bodoh ketika kita nggak kasih kisi-kisi. Nah, kisi-kisinya itu kita yang tahu karena kita yang punya produk. Monggo Pak Fahrudin, jika ingin bertanya, yang raise hand. Iya Pak. Monggo Pak.
Ya, saya mau bertanya nih Pak. Kebetulan Ya. saya baru join. Suaranya agak dikencengin, Pak. Putus-putus. Saya harus ada mikrofon Pak. Bentar ya, kita dulu. Oke, yang lain yang ingin bertanya juga silakan ya. Bisa pertanyaan lewat chat, bisa juga langsung open mic ya. Atau kita ambil salah satu contoh produk siapa gitu ya. Halo, Monggo Pak Farudin. dengeran nggak Pak? Ya, sudah besar suaranya. Nah, mungkin bisa dicontoh nih nanti. Ya. Saya itu baru join di apa namanya Mitra Mitra apa Pak? Putus. Travel Umroh. Oke, ya. Nah, untuk travel umroh ini kan sifatnya jasa Pak ya. Ya. Nah, artinya kalau jasa seperti ini seperti apa kalau seandainya kita memanfaatkan ChatGPT dan seterusnya gitu ya untuk iklan dan lain-lainnya seperti apa Ya. langkah-langkahnya kalau memang dulu mungkin Bapak pernah punya pengalaman dan juga teman yang lain ini mungkin bisa jadi contoh-contoh lah ya untuk saya sendiri. Itu aja mungkin Pak. Terima Oke. kasih. Travel umroh. Travel umroh itu pasarnya di Indonesia itu besar sekali. Ya, besar sekali. Oke. Nah, jika kita bermain di sosmed ya. Oke, saya buka lagi ya seperti ini. Nah, ada namanya funnel marketing. Nah, hot market. Nah, ini nih gambarnya. Oke ya. Kalau kita main produk jasa, ya main produk jasa, kita nggak bisa seperti produk fisik. Ya, itu ada nama journey-nya. Produk jasa itu yang pertama ya kita ambil langsung contoh ke umroh. Ya, ngiklan untuk mendapatkan lead dari umroh itu baik dengan IG, baik dengan apa itu mudah sekali. Mudah sekali untuk mendapatkan lead banyak. Kenapa mudah sekali? Karena saya banyak beberapa teman-teman saya yang gaptek hanya dengan Buspos itu dia banyak banyak lead-nya. Tapi posisi lead itu masih di masih di posisi call market ya. Masih mentah banget. Cuman pengen nanya, cuman pengen apa, dari 50 kemungkinan satu yang serius. Ya, ini satu yang serius. Kalau kita main di Google itu dia sudah langsung di hot. Oke. Konten untuk umroh ini ya, travel umroh, yang pertama target market kita siapa? Kalau target market kita itu adalah mereka yang sudah pernah berangkat umroh, yang sudah pernah berangkat umroh banyak toh, gitu ya. Yang sudah pernah berangkat umroh biasanya umur berapa sampai umur berapa, ya. Kebanyakan ya umur 30 sampai 50 ya sampai 50-an lah kita ambil. Itu pertama, ya. Lalu yang kedua, ya, orang yang sudah pernah berangkat umroh biasanya kerinduannya terhadap umroh lagi itu sangat-sangat tinggi. Pingin umroh lagi itu sangat-sangat tinggi. Terkadang dia sebenarnya rindu karena aktivitasnya dia lupa. Kita ingatkan melalui iklan kita, yaitu apa? Ya kan? Dulu kan Anda pernah umroh, Anda tahu nggak sih ini di mana tempatnya? Dikasih lihat gambar-gambar burung merpati lagi terbang sana sini, ya kan? Kita kasih lihat Masjidil Haramnya, ya. Kita kasih lihat kalau Masjidil Haramnya mungkin dia sering lihat gitu kan di ini, tapi gambar burung merpati, gambar jalanan-jalanan itu depannya Masjid Nabawi apa dan lain-lain. Terus diiniin dengan suasana-suasana yang bikin mereka merinding, mengingat kembali, ya, mengingat kembali ketika mereka umroh. Anda mau umroh enggak? Kalau Anda mau umroh silakan, ya, silakan hubungi nomor ini, ya. Kita punya promo keren loh apabila Anda
memberikan Anda cukup nyetor foto Anda pernah umroh pakai travel apa ke kami, Anda akan mendapatkan potongan harga sekian gitu ya. Nah, seperti itu. Ini unik enggak? Ya, keunikannya di mana? Kalau misalkan foto-foto, video-video video-video itu mah udah biasa. Tapi kalau dia pernah umroh mendapatkan diskon hanya dengan memberikan foto dia pernah umroh gitu kan? Dia pernah umroh gitu kan? Itu sesuatu yang hampir belum pernah dilakukan ya. Selama saya melihat iklan-iklan umroh nggak pernah ada yang seperti itu. Ya. Bahkan kalau Anda pernah umroh, silakan Anda kasih ya di komen foto Anda, misalkan ya, foto Anda ya, dia masukin foto dia pernah umroh. Jadi di komen kita di bawahnya itu ya foto-foto mereka sedang berangkat umroh dan sedang di Mekah dan lain-lain gitu ya. Nah, itu penggiringannya ya. Bisa hard selling nggak sih ya? Kalau untuk produk-produk jasa itu jangan hard selling dulu, apalagi yang harganya mahal. Ya. Ya, kalau yang harganya mahal kita hard selling bisa boncos kita ya. Perlu proses kenalan dulu, deket dulu, dia nanya-nanya dulu ya. Terus harus sabar ya, harus sabar karena dia posisinya call market. Ada beberapa proses yang harus kita lakukan sehingga dia mau bergabung dengan kita. Oke, itu. Terus kalau untuk yang belum pernah berangkat umroh, untuk Anda yang belum pernah berangkat umroh dan muslim, misalkan seperti itu kan, Anda udah punya rumah, Anda sudah punya mobil, tapi Anda belum pernah berangkat umroh. Mungkin Allah itu lagi nggak suka sama Anda. Berarti Anda belum dipanggil, ya. Sebanyak apapun harta Anda, ya kita bikin konten yang membuat dia, oh iya gue belum dipanggil nih, gimana caranya gue dipanggil gitu. Atau Anda beli rumah bisa, beli mobil bisa gitu kan, kok umroh Anda nggak sempat waktunya, jalan-jalan ke Eropa bisa, ke ini bisa dan lain-lain, itu kita gali sampai ke situ ya gitu. Nah, banyakkan mana di pertemanan kita, di target yang kita targetin orang yang sudah berangkat umroh atau yang belum berangkat umroh. Itu biasanya itu kita akan ketahui setelah setelah iklan kita itu running. Iklan kita running, kita speed test, yang satu ngomongin yang sudah pernah berangkat umroh, yang ini yang belum pernah berangkat umroh gitu kan. Terus itu harus terus-menerus. Seperti itu, Pak. Nah, misalkan untuk lebih dalam lagi ya, kita bisa minta bikin ide ke ini ya kan, ke ChatGPT ya kan. Nah, buatkan saya headline ya, ya, atau kenalan dulu ya. Saya mempunyai usaha travel umroh, oke ya. Nah, saya ingin ya pasang iklan ya untuk mengajak kembali mereka yang sudah pernah berangkat umroh untuk umroh kembali ya. Oke. Nah, buatkan saya 50 headline ya agar mereka merasakan rindu ya yang sangat mendalam dan ingin berangkat umroh kembali. Nah, saya ini baru kepikiran yang seperti ini ya. Lalu kita coba, kira-kira kita disuruh bikin headline apa? Ya. Nah, nanti setelah itu ya, buatkan saya ide konten. Kita kan udah dapat nih headline-nya, lalu kita pilih, lantas setelah itu kita minta bikinin ide konten. Misalkan kita pilih yang mana, atau kita selesaikan dulu ya headline-nya. Dekatkan diri Anda, mari kembali menghidupkan kenangan-kenangan di tanah suci, buatkan pengalaman ya.
kangen berdoa di Masjidil Haram dan Masjidil Haram, ikut umroh bersama kami, bisa kan? Rasakan lagi kehangatan kedamaian di tanah suci. Apa nih yang benar-benar membuat sudah Anda merindukan Ka'bah, ikuti umroh, bawa kembali kenangan indah, mari berumroh, rasakan lagi kehangatan. Mana yang paling bagus ya? Oke, rasakan kembali kedamaian, kembalilah ke tempat di mana hati Anda merasa damai. Umroh bersama kami. Nah, ini misalkan ya. Nah, ini misalkan kita oke, saya continue dulu, kita selesaikan dulu ya. Sebenarnya banyak sekali yang menarik di sini untuk menjadi konten kita, ya. Rindu ziarah ke tanah suci, rindu ziarah. Oke. Nah, ini nanti teman-teman ya, setelah kita diidekan seperti ini, kita baca berulang-ulang, jangan langsung menentukan, kita baca berulang-ulang, kita ini. Nanti kita akan ketemu tuh ya. Daripada kita split test ke langsung ke ini mengeluarkan biaya besar, mendingan split test kepada diri kita sendiri saja, karena kita kan manusia juga yang manusia yang punya hati, yang punya ini, dan kita bisa memposisikan diri sebagai calon jamaah gitu kan, kita bisa ambil posisi itu ya. Oke, nah ini misalkan kita sudah pilih salah satu ya, buatkan saya ide konten ya. Buatkan saya ide konten untuk ya headline di atas. Oke. Ya, bagikan cerita ya, visualkan menakjubkan dari tanah suci. Nah, seperti saya kasih tahu tadi nih ya, melihat keindahan Mekah, Madinah, termasuk Masjidil Haram, kalau kita main artikel tentang keutamaan umroh ya, testimoni video gitu kan, testimoni video dan seterusnya dan seterusnya. Ide kontennya kita mau milih yang mana gitu kan? Seperti itu kira-kira Pak ya. Nah, ini sebenarnya materi untuk pendalaman konten ini itu sebenarnya nggak cukup, ini mesti seharian ya, mesti ngulik-ngulik, ngetes apa dan lain-lain. Tapi saya rasa ini sudah sangat membantu kita untuk bisa memulai, nggak seperti dulu ya. Itu benar-benar luar biasa, mikirin konten itu bisa berhari-hari. Setelah kita berhari-hari terus kita split test, terus gagal lagi, mikirin lagi gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Kira-kira seperti itu Pak Farudin ya. Ya, open mic Pak, boleh? Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Bagus Pak. Bagus Ya. sekali, bisa dicontoh nanti untuk kita list satu persatu mana-mana yang kira-kira lebih mengena begitu Pak ya. Ya, jadi setelah banyak itu jangan langsung dipilih, ajak ngobrol bareng-bareng timnya, yuk kita ini punya argumen sendiri-sendiri, apa posisikan ke diri kita. Jadi harus seperti itu ya. Kalau udah punya konten seperti ini, konten bagus sampai ke dalam bagus, itu kita suruh iklan siapa aja itu jadi, insya Allah ya. Seperti itu Pak ya. Oke, ada lagi? Yuk, terima kasih Mas. Yuk, sama-sama. Ada lagi teman-teman ya? Oke, Pak Adim, monggo silakan. Ya Pak. Tadi itu juga pengen nanya umroh juga, tapi tadi alhamdulillah udah kejawab ya. Mau saya sharing teknik umroh, budget iklan kecil dapat customer ribuan nggak Pak? Mau sekali itu. Mau sekali. Oke, saya sharing ya. Kebetulan alhamdulillah saya itu dari 2014 sampai sekarang itu yang belajar digital marketing umroh sama saya itu mungkin ada 1000 lebih kali Pak ya. Jadi kalau ngomongin umroh sampai dalam paham banget. Oke, gimana ya? Umroh itu sebenarnya cara closing terbaik yang terbanyak itu masih tetap offline. Ya, bukan online, walaupun online itu di beberapa travel umroh ada yang sampai 80% gitu kan ya, yang mereka murni main ini ya. Nah, sekarang bagaimana kita caranya, apa sih masalah terbesar yang dihadapi oleh orang ketika orang-orang yang sudah siap untuk umroh ya. Masalah terbesarnya kita ada beberapa, walaupun pakai tapi ada beberapa ya bahasanya
agak bersayap ya. Ada beberapa masalah yang bisa kita ambil ya. Nah, di sini salah satunya adalah bagaimana kita bisa mendekat orang-orang yang ingin umroh, orang-orang yang sudah milih travel, orang-orang yang sudah siap memilih travel, yang sudah memilih travel, yang baru nabung, yang baru punya cita-cita, ya baru mau cita-cita umroh, itu bisa merapat ke kita semua. Kita harus punya lead magnet ya. Lead magnetnya adalah manasik. Manasik umroh di beberapa travel itu paling banyak kadang cuma 2 ya. Kadang cuma 2. Ada hal cuma 2 kalau kita lihat orang yang lagi tawaf itu kebanyakan masih megang buku. Dia nggak hafal bacaannya, dia nggak hafal ininya, dia nggak, itu kebanyakan masih megang buku. Ya, masih megang buku. Nah, angle ini kita ambil ada yang mau manasik belajar manasik manasik umroh ini enggak 10 kali pertemuan enggak gratis. Kalau mau silahkan bergabung di grup WA ini. Nanti mereka yang sudah milih travel pun, yang sudah bayar tiket travel sama orang bergabung, yang belum, yang berencana juga bergabung dan lain-lainnya. Ya, mereka yang masih tawar-menawar sama travel lain mungkin itu juga akan bergabung di kita. Setelah bergabung sama kita itu dibikin via Zoom. Jadi manasiknya itu via Zoom. 10 kali apa aja yang diajarin, bagaimana manasik yang benar gitu. Terus apa saja bacaannya, terus ketika kita di sini ketika kita sa'i apa yang kita baca, ketika kita tawaf apa yang kita baca, terus doa mandi ihramnya seperti apa, dan seterusnya ini dibahas semua gratis untuk Anda. Masuk tuh berbondong-bondong karena gratis gitu kan. Mereka ikut Zoom semua. Ketika ikut Zoom ya, ketika mereka ikut Zoom ya kita siapkan lah ya slide-slide bagusnya, disiapkan slide-slide bagusnya di situ ya. Lalu setelah itu mereka yang sudah dapat travel ya monggo silakan kita bagi ilmu aja gitu. Mereka yang baru mau bayar DP travel bisa kita guide untuk yang mau berangkat umroh sama kita, silakan kita nih ada travelnya. Yang belum berangkat umroh ya kita jualan di akhir itu ya, di akhir Zoom kita itu kita jualan. Nah, pertemuan itu sampai berkali-kali, sampai 10 kali, sehingga hubungan kita dengan yang ikut Zoom itu semakin dekat. Nah, kalau sudah semakin dekat itu kan enak jualan kepada orang yang sudah terjalin hubungan sama kita. Itu bisa dilakukan. Ya, bisa dilakukan. Kalau misalkan kita bikin offline itu kan biayanya mahal, ya. Biayanya mahal, harus sewa tempat, harus ini ya, bahkan kita nggak bisa ngambil dari berbagai kota, hanya di kota itu saja. Kita bisa ngambil di berbagai kota, kumpulin. Nah, itu berarti istilah kalau kita di digital itu bikin kolam. Bikin kolam ya, bikin kolam di situ orang yang ingin berangkat umroh, yang sudah berangkat umroh mengumpul di situ semua. Kira-kira gitu ya. Kira-kira seperti itu. Dan ini teman-teman ya, dengan budget iklan yang sangat kecil, misalkan teman-teman untuk mendapatkan 3.000 calon jamaah masuk ke dalam sebuah grup WA kita, ya itu hanya 3 juta rupiah bayarnya ke Facebook. Angle yang dimainkan, ya itu harus dipikirkan. Selain manasik gratis, apa aja yang kita ajarkan nanti di situ. Ya, kita ajarkan juga bagaimana kita mensiasati bisa umroh gratis, itu materinya hari ke-10 misalkan ya. Bagaimana cara mendapatkan diskon umroh itu hari ke-9 gitu kan. Itu disebutkan di dalam angle iklan kita sehingga banyak yang mau bergabung ke dalam grup WA kita itu. Lalu setelah bergabung ke grup WA itu kita dapat 1.000 yang bergabung, dicek satu persatu nomornya. Ya, dicek satu persatu nomornya gitu kan di Google. Ketika dia itu sales sebuah travel, keluarkan. Kalau kan kelihatan jangan-jangan kan dari intelijen marketing ya, sales dari berbagai travel masuk juga ikut, itu dikeluarkan langsung. Dikeluarkan secara paksa. Ya, tinggal aja yang mereka bukan agen travel lain. Kira-kira seperti itu ya. Sudah jam 11.34, monggo yang ingin bertanya lagi. Oke, jika sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi, berkali-kali saya sampaikan bahwa
cara jualan dari zaman dulu, dari zaman jahiliyah sampai sekarang itu sama, teman-teman ya. Sama. Kita didatangin calon pembeli atau kita mendatangi calon pembeli. Oke. Ya, dan kita akan dipilih ketika kita menyuguhkan sesuatu yang membuat mereka tertarik. Yang membuat mereka tertarik, mungkin dari keunikannya, mungkin dari manfaatnya, mungkin dari bahasa-bahasa kita dan seterusnya. Ya, itu. Lalu yang perlu kita pikirkan, data di Indonesia, data Facebook ya di Indonesia itu datanya kacau balau. Kenapa saya bilang kacau balau? Karena di Indonesia itu ajaran-ajaran pemain-pemain Facebook itu banyak yang ngajarin yang salah. Contoh, ya, misalkan saya pernah dengar dan pernah dipraktekin oleh juga dengan teman-teman saya yang lain. Dia ketika bikin daftar Facebook baru, dia bikin pernah kuliah di UI, pernah kuliah di UGM, pernah kuliah di Pancasila, pernah kuliah di Trisakti, pernah kuliah disiasatin seperti itu, teman-teman ya. Disiasatin seperti itu sehingga datanya ini kacau balau. Kacau balau ini yang ngajarin itu dia maksud dan tujuannya agar kamu nanti pertemanan kamu itu dengan orang-orang yang pernah kuliah di situ sehingga nanti kamu dagangnya gampang. Oke, lalu diajarin juga kamu like aja semuanya. Dia nggak suka dengan hobi dengan mancing, dia like apapun yang nongol dia like semua itu. Lalu misalkan contoh salah satu lagi nih ya, direktur. Misalkan kita kalau dalam keilmuannya, kalau kamu mau jual mobil Pajero, kalau kamu mau jual produk-produk yang harga mahal, target marketnya ke direktur. Kalau di Indonesia ditarget marketkan ke direktur, maka yang terjadi apa? Iklan kita akan tayang di anak-anak alay, direktur cinta abadi, direktur angin ribut, direktur apa dan lain-lain. Itu ya, data di Indonesia seperti itu, ya. Itu. Jadi kalau teman-teman kalau mau bermain data yang benar-benar bisa dipastikan itu pas itu dari device. Dari device ya. Device itu kayak dia pakai handphone apa gitu ya, dia pakai handphone apa itu bisa kelihatan. Lalu setelah itu dari wilayah, dari kota. Kan di Facebook itu kita bisa pakai kode pos, kita bisa wilayah tertentu. Misalnya kita mau jualan nih paket umroh yang mahal ya atau produk mahal, kita targetin ke Pondok Indah, ke ya daerah-daerah yang elit-elit gitu. Ya, pilih misalkan orang Indonesia apa dan seterusnya ya. Jadi dipakai device ya. Kalau kita mau iklan kita tayangnya malam gitu kan, rata-rata mereka sudah di rumah gitu kan, pakai wifi, udah nggak pakai koneksi ini lagi, maka kita targetkan device-nya wifi. Itu ya. Oke, mungkin demikian dari saya. Terima kasih teman-teman semua. Open satu pertanyaan lagi monggo yang ingin bertanya. Oke, jika tidak ada yang ingin bertanya, terima kasih. Semoga ya apa-apa sharing saya pada pagi hari menjelang siang ini bermanfaat buat teman-teman semua ya, bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih, mohon maaf banget ya kemarin kita nggak jadi Zoom ya, tadi juga agak telat, mohon dibukakan pintu maafnya ya, semoga next itu agar tidak terjadi lagi. Terima kasih ya teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Putra. Ya, sama-sama. Terima kasih semua.